Haleluya. Salam saudara-saudara. Senang sekali bertemu kembali dengan saudara dalam ibadah raya pada hari Minggu ini tanggal 14 Juni tahun 2020. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan. Philadelphia, kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Mari kita katakan sama-sama tema bulan Juni. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, janganlah jemu, berbuat baik. Sekali lagi, hai jiwaku, pujilah Tuhan, janganlah jemu, berbuat baik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, pada ibadah hari ini kita masih mengadakan ibadah di rumah-rumah ya dengan live streaming seperti ini karena kita masih mempersiapkan supaya pada waktunya kita bisa beribadah kembali di gedung kita di House of Philadelphia, Beleza. Mari kita sekarang duduk dengan tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita kedatangan tamu yang saudara sudah kenal, Bapak Pendeta Andreas Sustono. Puji Tuhan. Silakan Pak Andreas. Tuhan memberkati. Shalom. Salam Philadelphia. Apa kabar buat seluruh jemaat GSPDI di Beleza? Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, kita masih dalam ibadah secara streaming. Dan saya percaya Anda tetap semangat di tengah suasana pandemik yang seperti sekarang ini, di mana kita sedang mempraktekkan sebuah gaya hidup yang baru. Dalam bahasa pemerintahan kita sedang menjalani tata kehidupan atau tatanan kehidupan yang baru. Nah, saudara, kita masih mempelajari tentang berbuat kebaikan. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, mari kita buka bersama-sama. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Di dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan sederhana Indonesia, perhatikan baik-baik. Jadi janganlah kita berputus asa berbuat baik. Karena ada waktunya nanti kita akan menuai hasilnya asal kita tidak berputus asa. Jadi melakukan kebaikan pasti ada upahnya. Ada hasilnya, hanya kita harus bersabar. Mengapa firman Tuhan mengatakan demikian? Karena saya suka mendengar seorang ibu mengatakan begini, Pak, sampai kapan saya harus bersabar? Terus bersabar melakukan kebaikan yang menjadi tanggung jawab saya sementara suami saya tidak berubah. Sebaliknya ada juga seorang suami yang mengatakan hal yang sama kepada diri saya. Sampai kapan Pak saya harus bersabar melakukan kebaikan pada istri saya tetapi sudah begitu lama istri saya juga belum berubah. Saudara tahu kalau kita melakukan kebaikan dan kita menuntut hasilnya dengan sekejap dalam waktunya kita, itulah yang membuat kita menjadi patah semangat, kita menjadi berputus asa sehingga kita tidak melihat hasilnya. Jadi kalau saudara melakukan kebaikan, hal pertama yang saudara mesti mengerti, harus bersabar. Karena apapun yang saudara tabur, pasti saudara akan tuai. Saya beri contoh. Seorang petani mengerti sekali kalau dia menabur pohon, benih pohon yang hanya dituai dalam waktu singkat, maka memang akan waktu singkat. Tetapi kalau Anda menanam seperti kayaknya pohon jati, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi setiap tanaman itu punya jangka waktu. Seorang petani harus mengerti
ilmu ini. Jadi mereka menabur dan mereka akan menuai dengan kesabaran. Nah, kadangkala karena kita tidak mengerti, kita melakukan kebaikan, lantas kita ingin menuai hasilnya. Nah, sebelum saya menguraikan lebih dalam lagi, saudara perlu mengerti. Pada waktu kita melakukan kebaikan, tadi diumpamakan kita sedang menabur. Karena Alkitab mengatakan di dalam ayat yang sebelumnya, jangan sesat, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Hal pertama yang perlu saudara pelajari adalah daripada apa yang kita tabur, kita tuai, maksudnya begini. Jenis yang saudara tabur, jenis yang sama yang akan saudara tuai. Contoh, kalau saudara menabur benih jagung, tidak mungkin tumbuh durian. Kalau saudara menabur rambutan, tidak mungkin tumbuh nangka. Tuaian seperti apa yang akan saudara tuai? Yang saudara harapkan? Benih yang sama yang saudara harus tabur. Contoh, saudara mengharapkan keluarga saudara, pasangan saudara, ramah terhadap diri saudara. Maka keramahan yang saudara harapkan itulah yang harus saudara tabur kepada pasangan saudara. Kalau saudara terbiasa menabur galak, maka jangan heran saudara akan menuai galak juga. Kalau saudara terbiasa menabur curiga, saudara juga akan menuai curiga juga. Kalau saudara terbiasa untuk senyum kepada orang lain, jangan heran saudara akan mendapatkan keramahan dari orang di sekeliling saudara. Yang kedua, tadi yang pertama jenis, yang kedua adalah bicara tentang tingkatan atau kadar. Karena Alkitab mengatakan begini, semakin sedikit Anda menabur, semakin sedikit Anda menuai. Semakin banyak Anda menabur, semakin banyak Anda menuai. Kalau Anda tidak menabur, gila kalau kita mengharapkan tuaian. Nah, saudara harus mengerti hal ini. Jadi kalau saudara menabur frekuensinya lebih sering, lebih banyak, maka tidak heran yang saudara terima tuaiannya itu jumlahnya akan lebih padat lagi, akan lebih banyak lagi. Jadi jangan sampai saudara menabur benih cuma sekali, tapi saudara mengharapkan kadarnya, tingkatannya besar yang akan saudara tuai. Jadi kalau saudara rajin melakukan kebaikan, maka tidak heran saudara juga akan menuai kebaikan yang lebih melimpah lagi dari orang di sekeliling saudara. Jadi ini dasar. Nah tadi dari yang pertama sekali, masih ingat bahwa kalau kita melakukan kebaikan, kita masih membutuhkan waktu. Jadi kita di situ dibutuhkan kesabaran. Nah mari kita sekarang lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Dalam terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible dipakai kata begini, tetapi carilah. Ya, kalau di sini dikatakan usahakanlah, tapi dalam Amplified Bible dikatakan tetapi carilah. Anda perlu mengerti kata usahakanlah, kata carilah itu berarti kita sebagai orang percaya, Anda harus proaktif. Bukan menunggu orang lain melakukan kebaikan. Tetapi kitalah yang proaktif melakukan kebaikan pada orang lain. Nah kenapa Alkitab mengatakan demikian supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat? Karena memang kita harus bicara jujur. Itu kemanusiaan kita. Kedagingan kita, kalau kita tidak hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang tidak berjalan dalam roh, dia akan berjalan dalam dagingnya. Sekalipun kita adalah orang percaya. Kalau saudara sudah mulai tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka saudara akan berjalan dalam daging. Maksudnya apa? Pada waktu orang membuat jahat pada kita, ya pasti kita akan balas.
Kemanusiaan kita berkata apa? Kalau orang baik pada saya akan lebih baik kepada orang lain. Tetapi kalau orang jahat pada saya akan lebih jahat daripada orang itu. Itu kan manusiawi banget. Tapi sebagai seorang percaya, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus belajar. Ingat baik-baik, sebuah kebiasaan-kebiasaan yang unggul itu hanya bisa terjadi kalau kita berlatih. Kan Alkitab bilang, latihlah dirimu untuk beribadah. Anda tahu, punya kebiasaan untuk bangun pagi, olahraga saja itu tidak bisa serta-merta terjadi secara otomatis. Itu perlu dibangun minimal 21 hari. Untuk menjadi habit, itu Anda harus bangun selama 40 hari. Baru menjadi sebuah kebiasaan yang baik, kebiasaan yang sehat. Sama, kalau saudara ingin mempunyai kebiasaan-kebiasaan rohani yang dikatakan firman Tuhan, tidak bisa hanya sekedar baca firman, tidak bisa Roh Kudus menggerakkan saudara, tetapi saudara tidak proaktif. Makanya sekarang kita harus berlatih. Saya melakukan kebaikan bukan supaya saya diselamatkan. Saya diselamatkan karena anugerahnya Tuhan, pemberiannya Tuhan. Tetapi karena saya sudah diselamatkan, seperti kata Yakobus bilang, saya akan menunjukkan perbuatan saya karena iman saya. Jadi jangan sampai kita mengatakan kita orang beriman, tetapi tidak ada perbuatan. Jadi saya melakukan kebaikan itu adalah bukti karena saya adalah orang yang percaya pada Yesus. Garis bawahi, saya melakukan kebaikan bukan untuk mengejar keselamatan, tetapi saya sudah selamat karena anugerah. Karena saya sudah selamat, makanya saya sekarang gemar berbuat baik. Bagaimana supaya itu bisa menjadi kegemaran? Saya perlu berlatih melakukan kebaikan. Yang sederhana saja, saudara mungkin tidak punya uang yang banyak. Karena untuk melakukan kebaikan tidak dibutuhkan modal yang besar. Anda lihat dalam 2 Korintus 8, jemaat di Makedonia yang miskin. Tapi mereka bisa ikut serta melakukan pemberian. Bahkan dikatakan mereka memberi lebih daripada kemampuan mereka. Melakukan kebaikan tidak berarti saudara harus punya modal yang besar. Bahkan Alkitab berkata kalau kamu punya 2, melihat saudaramu telanjang, maka kamu harus membagi. Saudara lihat, itu bukan 10%. Itu sudah 50%. Kita punya 2, kita bagi 1, kan 50%. Tapi Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya, hidupnya. Kalau Tuhan itu mata duitan, saudara-saudara, dia tidak akan mungkin mengatakan janda yang miskin yang memberikan 2 peser itu dikatakan lebih besar daripada orang kaya. Kenapa dikatakan lebih besar? Secara hitungan ekonomi itu jumlahnya kecil dibandingkan pemberian orang kaya. Tapi di mata Tuhan itu lebih besar daripada orang kaya. Perhatikan bahasanya, orang kaya memberi dari kelebihan. Tapi perempuan janda ini memberi dari kekurangan. Maksudnya kekurangan apa? Itulah hidupnya, itulah nyawanya. Kalau saudara punya uang di dompet 100.000, kolekte lewat, persembahan lewat, dan saudara tidak punya tabungan, saudara harus memberi. Kan kita kaget, baru ingat, wah tadi kenapa saya nggak tukar uang dulu? Tapi karena saudara harus memberi, sudah susah. Dan kalau saudara berikan, itu nyawa saudara. Hari ini baru tanggal berapa? 14 Juni. Ya. Berarti masih ada 16 hari lagi. Kan tidak mudah. Kalau kita masih punya tabungan yang banyak, memberikan 100.000 tidak ada masalah. Makanya janda itu dikatakan oleh Yesus, dia memberikan lebih banyak daripada orang kaya. Jadi untuk melakukan kebaikan tidak butuh modal yang besar. Contoh yang paling sederhana adalah begini, saudara-saudara. Kenapa saudara tidak terbiasa tersenyum pada orang lain? Lakukanlah setiap pagi kalau saudara keluar rumah,
belajar menyapa orang di sekeliling rumah saudara, tetangga saudara. Kalau saudara memasak, bagikanlah kepada tetangga-tetangga saudara. Itu melakukan kebaikan. Saudara duduk di restoran makan begitu. Kenapa saudara tidak memberikan uang tip sekalipun pelayan itu tidak melakukan pelayanan yang baik yang saudara harapkan? Kenapa saudara mesti membalas ketidakbaikan dengan ketidakbaikan? Kan Alkitab bilang, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi berusahalah. Jadi kita yang proaktif. Kenapa kita tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan? Saudara ingat, yang di dalam diri saudara itu adalah Roh Kristus. Ada firman kebenaran. Jadi saudara tidak boleh tunduk kepada daging saudara, tapi saudara harus mengembangkan kebiasaan yang baik. Perlakuan orang terhadap diri saudara menimbulkan saudara bukan hanya marah, tapi saudara sakit hati sampai timbul kebencian. Nah, kenapa saudara tidak membalas dengan kebaikan? Ingat ya, semua perbuatan orang itu harus dibalas. Yang baik, balaslah dengan yang lebih baik. Yang jahat, daging kita berkata ya perlu dibalas dengan yang jahat. Itu hukum daging kita, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Tapi firman Tuhan tidak mengajarkan begitu. Orang memberikan tuba, kita balas dengan susu. Saya teringat dengan cerita klasik Bapak Ibu. Satu hari dalam satu keluarga ada seorang gadis dengan ibunya yang selalu mengajarkan putrinya ini untuk melakukan kebaikan. Di tengah hujan, cuaca yang sangat buruk pada malam hari itu, mereka mendengar suara sayup-sayup rumah mereka, pintu rumah mereka diketuk. Dan tatkala dibuka oleh gadis ini, dia melihat seorang anak laki-laki kecil yang sedang kedinginan dan berkata, "Kakak, bolehkah saya meminta segelas air putih?" Dan perempuan muda ini dia berkata, "Oke, tunggu sebentar ya." Dan dia masuk ke dalam, dia bukan memberikan air, tapi dia memberikan segelas susu. Dan anak kecil itu bertanya, "Kakak, berapa yang harus saya bayar untuk segelas susu ini?" Gadis ini berkata, "Tidak usah, minumlah. Apa kamu membutuhkan yang lain?" Dan anak itu berterima kasih. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, gadis yang melakukan kemurahan hati ini, kebaikan ini, dihinggapi penyakit kanker yang ganas. Singkat cerita, dia di atas saran dari beberapa dokter, dia pergi ke sebuah rumah sakit besar dan ada seorang dokter yang terkenal. Dan dia akhirnya disembuhkan. Dan pada waktu tagihan yang harus dia bayarkan diberikan kepada dia, dia sudah berpikir dia tidak mungkin mampu membayar tagihan itu. Tetapi begitu dia melihat tagihan, dia kaget sekali. Tagihannya sudah lunas dan di bawahnya ada keterangan, sudah lunas dengan segelas air susu. Siapa yang pernah membayangkan bahwa kebaikan dari segelas air susu dibalas 20 tahun kemudian dengan bebasnya gadis ini membayar ongkos operasi pengobatan dari kanker yang ganas. Saya mau katakan saudara, mungkin apa yang Anda lakukan kebaikan tidak berbuah besok, tidak berbuah lusa, tidak berbuah bulan depan. Tugas kita bukan bicara soal waktu. Tugas kita adalah terus melakukan kebaikan dan jangan pernah jemu-jemu. Dalam bahasa Alkitab saudara, jangan saudara pernah menjadi lemah. Artinya kehilangan kesabaran. Terus melakukan kebaikan. Dan percayalah, dalam waktunya Tuhan, mungkin seperti gadis tadi, 20 tahun kemudian itu berbuah. Dan saudara mesti ingat, kalau orang yang sudah lakukan kebaikan tidak bisa membalas saudara, maka Tuhan yang akan membalas perbuatan baik saudara.
Belajarlah mulai hari ini saudara-saudara melakukan kebaikan kepada orang yang mungkin sebetulnya tidak layak untuk menerima kebaikan saudara. Seperti firman Tuhan dalam Matius 25 bilang, pada waktu Anda melakukan kepada salah satu orang yang hina ini, sebetulnya kamu sedang melakukan kepada aku. Kalau kita melakukan kebaikan pada orang yang baik pada kita, semua bisa melakukan. Tapi kalau Anda memberikan kebaikan kepada orang yang tidak baik pada saudara, percayalah, Tuhan pasti akan membalas kehidupan saudara. Mari kita belajar melakukan kebaikan. Saya jemput kita berdiri di tempat kita masing-masing. Sementara kita tenangkan hati kita. Coba kita periksa diri kita. Tuhan Yesus, seharusnya saya tidak melakukan pembalasan perbuatan orang yang negatif dengan hal yang negatif. Tetapi saya mau belajar ketidakbaikan orang, karena itu memang sifat mereka, saya akan balas dengan kebaikan. Karena di dalam diri saya ada kebaikan, ada kebenaran, ada Kristus. Saya tidak punya cadangan, saya tidak punya persediaan, saya tidak punya stok kejahatan. Tapi saya akan belajar melakukan yang baik terhadap yang jahat. Seperti Tuhan Yesus mengampuni saya, sekalipun saya berdosa. Tapi Tuhan bukan hanya mengampuni, bahkan tidak pernah mengingat. Hari ini Tuhan, saya membuat keputusan bahwa saya akan mengampuni orang yang telah melukai saya, menghancurkan hidup saya. Dan saya akan membalas, seperti firman Tuhan bilang, bahwa setiap perbuatan orang harus dibalas. Tetapi bukan membalas yang jahat, tetapi membalas yang baik. Dan firman-Mu berkata, kalau kami membalas yang baik terhadap perbuatan orang yang jahat, kami sedang menaruh bara api. Artinya apa? Kami akan bisa merubah hidup mereka. Tatkala mereka mengatakan yang buruk, kami mengatakan yang baik, maka itu akan seperti benih yang ditanam dalam diri orang itu dan orang itu akan berubah. Kami akan belajar ramah, kami akan belajar melakukan kebaikan, kami akan belajar menolong orang. Tuhan tolong kami, berikan kemampuan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya saudara diberkati semua, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Sustono. Saudaraku, kita katakan sekali lagi, hei jiwaku, pujilah Tuhan, janganlah jemu-jemu, berbuat baik. Hidup ini sesungguhnya adalah kesempatan. Sebab satu kali kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Gunakan kesempatan itu selagi kita masih ada, kita masih sehat, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi
jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. katakan hidup saya Hidup saya sudah jadi berkat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah menjadi doa kami pada hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus memakai kami selagi Tuhan masih memberikan kesempatan. Selagi hayat masih dikandung badan, selagi masih ada nafas kehidupan ini, selagi masih ada kesehatan yang kami miliki, biarlah kami boleh berbuat baik, melayani Tuhan, berbuat baik menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa di tengah-tengah COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia dan negara kami. Kami berdoa kasih karunia-Mu turun bagi Indonesia. Damai-Mu turun bagi Indonesia. Sehingga Indonesia mampu keluar dari goncangan bencana COVID-19 ini dan muncul sebagai pemenang. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat kepada Bapak Presiden dan seluruh timnya, kabinetnya dalam menghadapi bencana nasional yang berat ini. Tuhan tolong para dokter, perawat diberikan kemampuan fisik dan mental untuk melayani mereka yang tertular. Dan juga tentara Indonesia, polisi, BIN boleh menjaga keamanan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan, terima kasih buat Indonesia. Kami doakan bangsa dan negara kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan bahwa kami harus berbuat baik dalam segala keadaan kami. Berkati Bapak Pendeta Andreas Sustono, pakai beliau dengan urapan yang bertambah-tambah. Kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan di GSPD Philadelphia dimanapun mereka berada. Tuhan tolong berkati keluarga demi keluarga, berkati apa yang mereka kerjakan, bahkan mereka yang kehilangan pekerjaannya, kami percaya Tuhan bukakan jalan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit dijamah dan diberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang lemah diberikan kekuatan. Oh Roh Kudus, terima kasih. Pimpin kami terus menuju kepada kebenaran yang sebenar-benarnya sehingga kami boleh dimerdekakan. Terima kasih Bapa, walaupun kami masih beribadah dengan cara streaming, kami percaya berkat Tuhan tetap sama. Pada waktunya kami bisa berkumpul kembali, beribadah di gedung gereja kami di House of Philadelphia Beleza. Dalam persiapan-persiapan ke arah sana, Tuhan bukakan jalan supaya kalau semuanya memungkinkan, sudah ada di zona yang hijau di daerah Beleza dan juga di daerah Jakarta pada umumnya, kami akan kembali berkumpul memuliakan Tuhan di House of Philadelphia Beleza. Terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati saudara kami semua dengan berkat yang berkelimpahan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Mari kita berdiri. Angkat tangan iman saudara. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu.
Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kasih, angkat tangan imanmu menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya. Amin. Silakan bersaat teduh, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.